bakal Halo semuanya, gimana nih trial film Hitski-nya? Seru banget kan ya? Pasti udah langsung gak sabar nih ya pengen nonton film Hitski ini. Nah oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alkmali Miskia dari Prodi PIPSB 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah oke, jadi aku di sini nggak sendirian nih, bakal ada temen aku yang lainnya buat ngejelasin sinopsis dan alur dari film Hitski, keterkaitan makna antara film Hitski ini dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, serta kelebihan, kekurangan, dan pesan moralnya. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, kita tonton aja. Let's check this out. Halo semua, nama aku Sofia Triani. Di sini aku bakal nyeritain nih alur dari film Hitski tahun 2018 yang dibintangi oleh Henny Mukherjee. Nah, lagi-lagi aku dibuat nih oleh Hindia karena film ini tuh penuh dengan inspirasi. Hitski pun bercerita seorang wanita yang mengidap Tourette syndrome, di mana keadaan ini memiliki saraf otak yang mengalami kuat tegangan listrik sehingga mereka ini mengeluarkan ucapan secara spontan tanpa bisa mengeluarkannya. Nah, dengan keadaan sindrom yang dialaminya, si wanita ini berjuang mengajar murid bandel di sekolahnya. Film ini tuh membuktikan bahwa kekurangan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk berhenti berjuang. Jadi, yang lagi butuh semangatan atau kisah-kisah yang membuktikan motivasi ini, kalian bisa banget nih atau cocok untuk menonton film ini ya. Sejak saat itu hingga dewasa, Naina menjadi kurang respek kepada sang ayah. Hari itu, sang ayah datang untuk memberikan informasi kepada Naina bahwa ada lowongan kerja di bank. Naina bilang jika dia bekerja di luar, dia harus bisa menjadi buruh nih. Sembari menunggu, dia tetap bekerja sebagai animator paruh waktu. Tidak lama, Naina mendapat telepon. Telepon itu ada dari kantor dan diterimanya sebagai guru. Nah, keesokan harinya nih, Naina datang untuk menemui kepala sekolah. Naina ini dipuji karena kualifikasi pendidikannya itu sangat bagus. Nah, semangat Naina ini berhasil mencari perhatian yang ada pada riwayatnya. Suatu hal yang membuat kepala sekolah ini bertanya, kenapa kamu ingin menjadi guru? Nah, kemudian Naina ini pun menjawab, tidak hanya 18 sekolah yang dia lamar pekerjaan, dia sejak kecil juga sudah ditolak sebanyak 12 sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, akhirnya sekolah inilah yang akhirnya Naina ajarkan. Nah, Mr. Wadia ini adalah sosok guru yang sok kepintaran. Dia terus menyudutkan Naina selama percakapan ini tuh berlangsung. Nah, dia ini bertanya apakah dia bisa mengendalikan sindromnya karena dia belum pernah nih melihat seorang guru yang cacat dalam berbicara. Nah, Naina pun menjawab nih, Tourette syndrome yang mempengaruhi cara bicaranya ini, Naina tidak sama sekali atau tidak pernah mengganggu kecerdasannya sedikit pun. Nah, kemudian Mr. Wadia ini mensenyumnya terhadap Naina. Kemudian Naina diajak untuk mengajar murid di kelas 9F yang dimana bahwa yang dibutuhkan untuk menjadi guru itu tidak tetap untuk F. Nah, sekolah itu membagi berdasarkan peringkat yang isinya itu dari murid yang paling pintar masuk ke dalam kelas 9A, dan kelas 9F itu adalah sebuah kelas yang isinya itu adalah murid-murid badung atau malas oleh guru-guru setelah guru-guru lainnya itu menyerah mengajar pada murid-murid kelas 9F. Bukan mundur, Naina justru lebih semangat dan tidak pantang menyerah untuk mengajar murid kelas 9F ini. Nah, keesokan harinya nih, Naina pun sudah mulai mengajar di kelas. Sebelum dia masuk ke kelas nih, Naina menjemput sebentar ke dalam aula pertunjukan untuk mengenang momen kepala sekolah.
Nah, tiba-tiba pintu yang ada di bawah sana itu terbuka dan muncullah rombongan kelas 9F. Naina pun kaget karena muridnya itu ada yang rokok, ada juga yang main kartu, terus juga ada yang motong sayuran, terus juga ada yang make up, bahkan ada yang menggelarnya sebagai chef. Jadi akhir dari cerita inilah Naina ini tidak akan pernah menyerah saat penilaian akhir pun tiba. Semangat dalam mengajar Naina pun kembali diuji saat siswanya ini sudah mengacu pada Olimpiade kimia, namun pada akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Naina tidak akan pernah berhenti menyemangati murid-muridnya bahwa murid akan mengarahkan segala kemampuan dan melakukan pendekatan yang berbeda kepada murid-muridnya. Dia ini selalu berusaha membuktikan bahwa murid-muridnya ini adalah merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti murid-murid lain di sekolahnya. Nah, jadi tuh mereka akan meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka ini mempunyai potensi dalam dirinya sebagai perjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan film Hichi dengan teori belajar dan pembelajaran. Di sini Bu Naina jalan keluar kepada murid-muridnya, dan seorang guru juga dapat mencontohkan apa yang baik dan benar kepada muridnya yang bisa ditiru oleh para muridnya. Nah, film ini mengajarkan untuk para guru lebih meninjau ulang bagaimana metode pembelajaran dan pendekatan yang digunakan oleh seorang guru. Dan dalam kutipan film ini ada kata-kata yang sangat menarik, yaitu bagaimana tidak ada murid yang buruk, hanya seorang guru yang buruk. Jadi di sini guru ditekankan untuk lebih lagi meninjau bagaimana metodenya, bagaimana pendekatannya, dan bagaimana cara dia mengajar. Dan guru juga tidak boleh memandang bagaimana status siswa tersebut dalam mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Enti Agustia. Di sini aku bakal jelasin nih, apa aja sih kelebihan, kekurangan, dan pesan moral yang terkandung dalam film Hiki. Terdapat 4 kelebihan dari film Hiki, yaitu yang pertama, film Hiki mengisahkan seorang guru yang berusaha untuk membuktikan diri agar mendapat kepercayaan, meski memiliki kekurangan pada fisiknya. Film ini akan sangat menginspirasi bagi guru bahwa kekurangan bukanlah suatu hambatan untuk mencapai suatu tujuan, serta dapat menjadi sumber rujukan bagi guru dalam membuat, mengatur, menerapkan metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, meskipun memiliki kekurangan, tetapi dalam film ini lebih menonjolkan kelebihan yang dimiliki sehingga mampu menunjukkan sikap profesional seorang guru. Yang ketiga, aktor maupun aktris dapat menjiwai karakter yang diperankan dengan sangat baik. Yang keempat, film ini sangat bagus, menarik, dan termasuk ke dalam film edukasi karena mengangkat tema proses pendidikan bahwa tidak mudah untuk membuat peserta didik yang awalnya nakal dapat berubah menjadi lebih baik. Selain itu, film ini menampilkan suatu kerja keras siswa demi menunjukkan eksistensi serta penyetaraan status dari perbandingan kelas favorit dan non-favorit, baik di bidang seni, debat, atau yang lainnya. Yang ketiga, alur ceritanya mudah ditebak. Pesan moral yang terjadi bermacam latar belakang. Halo, sebelum Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Elkneli. Jadi aku di sini mau ngasih tahu nih kesimpulan dari film Hitski ini. Jadi film ini tuh sangat menginspirasi ya bagi guru bahwa kekurangan itu bukanlah suatu hambatan untuk mencapai suatu tujuan dalam membuat, mengatur, menerapkan metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu ada juga nih kaitannya makna film dari Hitski ini dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Jadi di sini tuh Bu Naina selalu menerapkan konsep pembelajaran yang kontekstual serta metode pembelajaran eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Dan untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan pemecahan masalah.
yang dimana siswa didorong menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Ada juga nih pesan moral dari film Hitski ini sendiri, yaitu kejujuran, kemandirian, kerendahan hati, keberanian, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Nah, hal itu mengartikan bahwa tak ada satu penyakit atau kekurangan pun yang bisa menghentikan mimpi dan cita-cita seseorang selama orang tersebut benar-benar gigih mewujudkannya. Dan apabila kita menjadi seorang guru, kita tidak hanya sekedar mengajar, di mana hanya menyampaikan atau mentransferkan ilmu kita ke murid, namun bagaimana membuat murid tersebut menjadi percaya diri, menerima hidupnya, dan memiliki harapan. Oke, sekian review film dari Hitski-nya. Semoga kalian yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Bye!